Dikirim dari wawa aku yang bernama Diandra. Halo Diandra. Jadi Wak, kisah yang dialami oleh Diandra dan keluarganya ini terjadi pada tahun 2010 lalu Wak. Yang mana pada saat itu mereka menerima teror mistis ini karena ada yang mengirim santet ke salah satu keluarga mereka. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi nih tentang ceritanya, aku mau jelasin dulu sedikit latar belakang tentang keluarga Diandra ini Wak ya. Jadi Wak, Diandra ini adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Nah, anak pertama bernama Kak Cinta, anak kedua namanya Kak Gilang, anak ketiga Kak Andra, dan yang terakhir ini barulah Diandra. Cewek, cowok, cewek ya. Nah, tahun 2010 Wak, waktu kejadian ini menimpa keluarga mereka, Diandra waktu itu masih SMP. Kalau Kak Cinta, anak pertama nih, udah lulus kuliah. Dan keluarganya Diandra ini bisa dibilang termasuk keluarga yang berada Wak. Papanya mereka ini adalah seorang pemilik salah satu biro travel terkenal di kota tempat mereka tinggal, dan sementara ibunya atau mamanya ini punya kayak usaha butik gitu. Dan pada saat itu bisnis orang tuanya Diandra ini lagi naik-naiknya kali Wak. Jadi sebenarnya memang gak aneh kalau banyak sekali yang merasa tersaingi dan pengen ngejatuhin bisnis keluarganya mereka ini, kata Diandra. Diandra cerita Wak, kalau keluarganya ini sering kali kayak dibikin gitu loh sama orang-orang. Ada yang pernah ngasih tanah kuburan, mendemin tali pocong di kantor bapaknya. Bahkan ada juga yang nekat kirim ke rumah mereka Wak. Tapi untungnya karena mereka ini adalah keluarga yang taat dan sangat rajin beribadah, jadi semua kiriman itu kayak nggak mempan gitu ke mereka. Ketangkis semuanya gitu loh Wak. Kecuali yang satu ini nih yang mau kuceritain ini. Dari semua teror-teror yang mengincar keluarganya Diandra, ada satu yang akhirnya kena lah ke Kak Cinta, anak pertama dari keluarga nih, kakak pertamanya si Diandra. Nah, inilah yang mau ceritain malam ini ke kalian ya. Jadi waktu itu tahun 2010 Wak, Kak Cinta ini kan udah lulus kuliah dan ini sudah bekerja Wak. Nah, pada saat itu Kak Cinta punya pacar namanya Mas Danang. Mereka pacaran sejak kuliah sampai akhirnya lulus dan bekerja di tempat yang berbeda. Nah, karena udah pacaran lumayan lama Wak, udah ngerasa saling cocok juga, jadilah Mas Danang ini dan Kak Cinta merencanakan untuk menikah. Dan gak lama kemudian mereka pun bertunangan Wak. Nah, dan setelah tunangan ini Wak, semua berjalan kayak biasanya aja gitu loh. Kak Cinta tetap masuk kerja, begitu pula dengan Mas Danang. Sampai akhirnya seminggu setelah mereka tunangan ini, hal-hal aneh pun mulai terjadi pada dirinya Kak Cinta. Kenapa? Nah, keanehan Kak Cinta ini pertama kali dirasakan oleh Diandra Wak. Jadi ceritanya waktu itu sekitar jam 10 malam lah, Kak Cinta ini baru balik kerja. Nah, biasanya Kak Cinta ini setiap kali masuk rumah pasti ngucapin salam Wak. Tapi entah kenapa malam itu Kak Cinta ini langsung kayak nyelonong masuk rumah gitu aja, nggak ada ngucapin salam doh. Nyampe rumah pun mukanya jutek kali Nat, kata si Diandra. Nah, Diandra waktu itu lagi nonton TV bareng mamanya, nyoba kayak buat bercandain Kak Cinta gitu kan. Pas Kak Cinta nih nyelonong masuk nggak bersalam, si Diandra bilang Waalaikumsalam. Kata dia kayak gitu, kayak ngeledekin gitu lah Wak, karena Kak Cintanya lupa ngasih salam. Nah, biasanya kan kalau kita disindir kayak gitu kan kita langsung bilang Assalamualaikum, langsung kayak gitu kan. Tapi anehnya waktu itu Kak Cinta ini tetap nggak jawab apa-apa Wak, cuek aja gitu, tetap ngelengus aja gitu masuk kamar. Nah, mamanya mereka pun heran ngeliat, kok kayak gitu Kak Cinta. Dia agak berbisik lah nanya ke si Diandra kan, Dek, kakak kenapa? Tumben dia masuk kayak gitu, mukanya nggak ngucapin salam pula tuh, main langsung masuk kamar aja. Dek, kenapa kakak kau? Gak pula dia makan tuh, Dek, udah mama siapin makanan tuh. Entah mah nggak tahu Diandra. Nah, karena mama takut Kak Cinta ini belum makan dan kelaparan, akhirnya mamanya ini inisiatif lawak buat nyiapin makanan, terus minta si Mbak ART-nya mereka buat, Mbak tolong ngantarin makanan ini ke kamarnya Kak Cinta. Oh iyanya, kata gitu. Udah disiapin sama si ART ini. Dan singkat cerita, waktu si Mbak ini mau naik ke kamarnya Kak Cinta, yang memang berada di lantai 2 Wak, pas lagi naik Mbak ini berpapasan sama Kak Andra, kakak ketiga ya kalau nggak salah. Kak Andra mau turun gitu kan, ditanya mau kemana Mbak, kata si Mas Andra, ini Mas disuruh ibu ngantar makanan ke tempatnya Mbak Cinta. Nah, mendengar hal itu yang biasanya Mas Andra ini orang yang malesan kali kalau disuruh ngapa-ngapain ya, tiba-tiba dia menawarkan diri bilang, oh ya udah biar saya aja lah yang nganterin ke tempat Kak Cinta Mbak, kata dia ke si ART ini. Dan FYI Wak, Mas Andra ini indigo orangnya, jadi memang agak sensitif gitulah, dia bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Nah, mungkin di titik itu Mas Andra udah ngerasa kalau Kak Cintanya ada apa-apa deh nih gitu kan, makanya lah dia nih mau nganterin makanan itu ke kamar Kak Cinta sekalian untuk ngecek lah gitu. Udah lah tuh Kak Andra bawa, langsung lah masuk ke kamarnya Kak Cinta dan mengantarkan makanan tersebut. Ntar dia langsung keluar nih Wak, nggak ngomong apa-apa nih ke kakaknya, cuma ngecek gitu aja. Dan setelah itu Kak Andra langsung keluar kamar, turun lah ini, nimbrung lah duduk nonton TV samping si Diandra. Mama udah nggak ada tuh, nontonlah berdua. Nah, lalu di tengah-tengah asik nonton, tiba-tiba suara Kak Andra ini langsung melirih Wak. Dia bilang, Dek, tadi lihat Kak Cinta aneh nggak sih Dek? Iya bang, nengok aku, tapi mungkin lagi ada masalah di kantor itu, atau mungkin lagi capek si kakak kau tuh. Bukan itu, ada ngikutin dia tahu. Nah, Diandra yang denger abang yang ngomong kayak gitu ya, dia langsung kaget lah. Hah, masa iya bang? Apa kau nih, ngaco aja omongan kau tuh. Nah, dengan muka serius Bang Andra bilang lagi, betulan tau kau. Makanya tadi aku yang nganterin makanan tuh ke kamarnya dia. Terus pas aku masuk nganterin makanan Dek, kau tahu? Nah, belum selesai Bang Andra di ngomong kelanjutannya tuh Wak, kalian tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Kak Cinta keluar dari kamarnya tuh. Dia keluar, dia berdiri di anak pertama dari tangga. Anak pertama dari tangga, anak tangga
tangga pertama. Keluar dia kan tegak, dia agak turun sekali, tegak dari situ. Dan Kak Cinta melihat ke arah mereka dengan tatapan yang dingin dan tajam. Wah. Nggak sampai di situ aja, tangannya pun langsung nunjuk ke Diandra nih. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ke Bang Andra sambil ngebentak, jangan lancang, kata dia gitu. Aduh, aku kok merinding, langsung ngebayangin seolah-olah Kak Cinta ini macam udah tahu kalau dia ini lagi diomongin sama si Andra kan, bawa Ewa. Diandra sama Kak Andra negeri gitu apa nggak mematung mereka berdua? Ih, matilah kok Bang. Ih, kok tahu dia ya dek. Dan kalian tahu apa yang bikin kaget lagi, Wak? Waktu Kak Cinta balik badan mau masuk ke kamar lagi, tanpa diduga mereka berdua nih, Diandra sama Bang Andra ini ngelihat rambut Kak Cinta tuh tiba-tiba berubah panjang, Wak, sampai nyentuh ke lantai. Dan warna rambutnya pun berubah jadi putih kusam gitu loh. Padahal aslinya rambut Kak Cinta tuh cuma sebahu, warnanya pun hitam, Wak. Ih Bang, kok bisa berubah panjang rambutnya putih pula Bang?